bersama saya di channel YouTube saya, Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau melanjutkan tentang penelitian yang dilakukan secara kualitatif, terutama di sini melanjutkan dari yang kemarin, yaitu mengenai di bab 3. Lebih jelasnya yaitu struktur dan isi bab 3 untuk rancangan penelitian kualitatif. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk struktur dan isi dari bab 3 untuk rancangan penelitian kualitatif. Untuk struktur bab 3 yaitu tentang mengenai metodologi penelitian. Nah, di sini ada beberapa subbab, mungkin ada tiga subbab. Nah, yang pertama untuk subbab di struktur bab 3 ini, subbab 3.1, landasan filosofis dan strategi penelitian. Terus kemudian di subbab kedua, yaitu bab 3, subbab kedua itu metode penelitian. Terus kemudian di metode penelitian ini juga ada ada empat subbab, yaitu yang pertama untuk alasan pemilihan lokasi penelitian, terus kemudian jenis dan sumber data, yang ketiga yaitu pengumpulan data, dan yang keempat adalah penentuan narasumber atau informan. Kemudian di subbab yang ketiga di bab 3 ini yaitu teknik pengelolaan, pengolahan, dan analisis data. Oke teman-teman, dari beberapa subbab tersebut akan kita bahas, akan kita rinci satu persatu. Yang pertama yaitu subbab 3 yang satu, yaitu landasan filosofis dan strategi penelitian. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bagian ini berisi penjelasan tentang landasan filosofis atau paradigma yang dipilih penulis dalam melakukan penelitiannya. Nah, selain itu, penulis juga harus menjelaskan alasan menggunakan strategi penelitian atau pendekatan kualitatif yang dipilihnya. Itu di subbab yang pertama. Kemudian kita harus ketahui strategi penelitian. Apa itu yang dimaksud dengan strategi penelitian? Strategi penelitian mencerminkan serangkaian keputusan pokok yang diambil oleh penulis dalam rangka menentukan pendekatannya yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Nah, kita ketahui bahwasanya dalam strategi penelitian itu ada beberapa strategi penelitian dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu naratif. Terus kemudian yang kedua ada fenomenologi, terus yang ketiga ada etnografi, yang keempat ada grounded theory, terus kemudian studi historis, studi riwayat hidup, dan yang terakhir adalah studi kasus. Itulah strategi-strategi yang ada di dalam penelitian kualitatif. Terus kemudian kita masuk di subbab yang kedua di bab ketiga ini, yaitu mengenai metode penelitian. Nah, bagian ini berisi gambaran tentang bagaimana cara penulis akan melakukan penelitiannya dengan cara menjelaskan alasan penentuan lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, cara mengumpulkan data, dan cara menentukan narasumber atau informan yang dianggap dapat membantu penulis dalam menjawab persoalan penelitiannya. Itu di subbab yang kedua dalam metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini itu juga ada subbabnya. Yang pertama yaitu mengenai alasan pemilihan lokasi penelitian. Bagian ini menjelaskan alasan mengapa lokasi tertentu dipilih sebagai lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian itu harus dipilih secara sengaja dengan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus kemudian kita melanjutkan di subbab
yang kedua dalam metode penelitiannya, yaitu jenis dan sumber data. Nah, bagian ini menjelaskan jenis data apa yang akan dipakai penulis dalam penelitiannya dan sumber data tersebut. Secara umum, jenis data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Jenis dan sumber data yang primer dan sekunder tersebut itu, untuk jenis data primer itu diperoleh langsung dari narasumber atau informan atau partisipan. Kemudian untuk data atau sumber data sekunder itu tidak diperoleh langsung dari narasumber atau informan atau partisipan, sehingga itu berwujud dokumen publik dan dokumen pribadi. Kemudian sumber data itu juga tergantung pada teknik atau cara pengumpulan data. Kemudian kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu mengenai pengumpulan data. Bagian ini berisi penjelasan tentang cara mengumpulkan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitiannya dengan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, secara umum, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 4 cara, yaitu observasi, wawancara mendalam, terus kemudian dokumen-dokumen kualitatif, dan yang terakhir yaitu materi audio dan visual. Baik teman-teman, kemudian kita masuk ke subbab yang terakhir dari subbab yang kedua, yaitu metode penelitian tadi. Yang terakhir yaitu mengenai penentuan narasumber atau informan. Nah, bagian ini berisi penjelasan tentang cara menulis atau cara penulis menentukan narasumber atau informan dalam penelitiannya. Narasumber atau informan dalam penelitian kualitatif harus ditentukan sejak awal dengan kriteria atau karakteristik tertentu, sehingga dapat membantu penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subbab yang terakhir yaitu bab 33 atau subbab yang terakhir mengenai pengelolaan, pengolahan, dan analisis data. Bagian ini berisi penjelasan tentang bagaimana cara penulis mengelola data yang akan atau yang sudah dikumpulkannya. Mengolah data yang sudah dikumpulkan menjadi informasi dan melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Nah, itu di subbab yang terakhir. Kemudian teknik pengelolaan atau pengolahan dan analisis data itu perlu kita ketahui. Untuk teknik pengelolaan, pengolahan, dan analisis data pada kegiatan penelitian, yaitu kualitatif, dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung dengan kegiatan utama sebagai berikut, yaitu reduksi data, terus kemudian memahami data dan membandingkan data dengan data lain dan atau informasi lainnya, interpretasi data, terus kemudian mengubah data menjadi informasi, terus yang terakhir yaitu mengkaitkan informasi dengan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah dibuat pada rancangan penelitian. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya uraikan atau saya jelaskan dalam penjelasan mengenai di bab 3 dalam rancangan penelitian kualitatif pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya yang uraikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam mengerjakan, khususnya di bab 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di channel berikutnya.